Hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Senang sekali harinya gue Kim Tan bisa kembali lagi menyapa hangat kalian ya Sobat Pelangi dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini agak sedikit berbeda karena kali ini gue bakalan ngajakin kalian buat ngobrol bareng dan gue pengen sharing tentang sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang menambah wawasan kalian ya di dunia pelangi karena banyak sekali intrik-intrik dan juga fakta-fakta unik kalau kita menyelami dunia pelangi. Bukan hanya cerita pelanginya doang. Apapun pasti yang berkaitan sama dunia pelangi itu penuh dengan hal-hal yang bisa dibilang unik. Termasuk sesuatu hal yang akan gue bahas kali ini. Yaitu alasan gue kenapa gue selalu menolak cowok ganteng atau cowok berbadan bagus. Lah, kok Kim bisa sih? Cowok udah ganteng, udah badan bagus, tapi masih kamu tolak juga gitu. Kenapa? Hanya itu yang lo cari gitu. Oke deh, penasaran kenapa alasannya? Yuk, mari kita mulai. Ya oke lah, semua cowok pelangi di dunia pelangi manapun, di belahan dunia pelangi manapun gitu, pasti dong pengen mencari sosok laki-laki yang bisa dibilang ganteng, badannya bagus. Itu adalah sesuatu pilihan atau bahkan mungkin keinginan yang sangat manusiawi sekali guys. Kita kan gak munafik gitu, pengen sosok yang enak dipandang, yang badannya keren gitu, yang perfect secara fisik gitu. Karena kita nggak mungkin bisa menilai orang kalau nggak dari fisiknya dulu gitu. Kita nggak bisa tahu kayak gimana isi hatinya atau karakter dan kepribadiannya sebelum kita mengenal lebih jauh. Karena yang pertama kali kita lihat adalah fisiknya. Tapi semua itu buat gue nggak ada artinya guys. Loh, kenapa Kim? Bukannya juga lo suka yang ganteng, yang badannya bagus. Yes, emang gue suka. Gue gak munafik dan itu manusiawi banget ya. Cuman, ada beberapa hal yang kadang-kadang gue jadi mundur gitu loh guys. Ketika gue ketemu sama cowok yang bersifat seperti ini. Meskipun dia secara fisik ganteng dan secara badan bagus, tapi no deh, no, gue langsung mundur gitu ya, gue nggak mau. Emang apa sih Kim? Penasaran deh gue jadinya. Oke. Attitude itu, buat gue attitude itu segalanya. Mau dia ganteng, mau dia badan bagus, mau dia sering nge-gym, mau dia parasnya aduhai gitu ya, kayak artis atau kayak siapa gitu. Tapi kalau nggak ada attitude-nya, mohon maaf, sorry banget, gue langsung ilfeel dan gue langsung mundur guys. Gue sering banget soalnya ketemu sama yang bisa dibilang secara muka ganteng, secara badan bagus, tapi ketika diajak ngobrol gak ada attitude-nya. Emang apa sih attitude yang bikin lo akhirnya drop dan mundur Kim? Nah, salah satunya adalah ketika pertama kali, contoh nih ya, diajakin telepon, obrolannya itu malah lebih ke narsis orangnya. Contoh nih, narsis kayak gimana Kim? Kayak gini nih, dia ngomongin pengalaman dia main sama A, B, C, D, E, dijelasin kayak gimana mainnya, terus sampai kayak apa, berapa kali, bla bla bla. Itu satu ya. Terus kedua, dia ngomongin orang, dalam artian dia kenal si A, si B, si C, diomongin, digibahin. Dan itu gue langsung drop kalau misalnya dari pertama aja udah ngomongnya ngebahas masalah itu. Sumpah itu gue nggak bisa nolelir banget guys, gak ada toleransi deh. Mau dia keren atau gimana pun kalau dari awal udah ngegibah, bye. Karena gue lebih seneng tuh kalau gue ketemu orang, kenal sama orang, teleponan bahkan, yang mohon maaf aja gue jarang teleponan orangnya, lebih suka chattingan. Tapi gue rela-relain teleponan kalau ngomonginnya itu hal-hal tentang kita berdua saling mengenal gitu. Kayak misalnya, lo hobinya apa sih? Lo sukanya digimanain sih? Lo gaya favoritnya apa sih gitu kan? Itu lebih seru kayak gitu, tanpa harus ngomongin orangnya gitu. Tanpa harus ngejelasin pengalaman mainnya.
Itu yang kadang-kadang bikin gue akhirnya, aduh sorry deh, gue ilfil gitu ya. Gue nggak bisa untuk kasih keringanan toleransi untuk orang kayak gitu. Karena buat gue, privacy orang itu segalanya guys. Ya, segalanya banget. Gue tuh nggak bisa gitu. Karena gue nggak pernah juga ngomongin orang yang bahkan pernah main sama gue ke orang lain. Gue nggak pernah membuat sebuah pembicaraan, membuka topik pembicaraan. Kalau misalnya ketika gue ketemu orang baru, gue langsung bilang ke dia kalau gue pernah main sama si A, si B, si C tanpa dia nanya duluan. Gue nggak pernah kayak gitu orangnya masalahnya. Jadi kalau misalnya gue ketemu sama orang yang ya baru juga teleponan, baru juga saling tahu gimana suaranya, dia udah gibah. Ya udah, cukup tahu aja. Mungkin untuk sampai lanjut main kayaknya belum tahu juga gitu. Tapi kadang-kadang gue suka mundur dari attitude-nya dulu guys. Dari cara dia berkomunikasi dan membuat topik pembicaraan. Itu buat gue nih ya penting banget. Ya terserah buat kalian sih mungkin yang masa bodoh ya it's okay. Cuma ini buat gue ya. Karena buat gue walaupun dia seganteng apapun, sebadannya bagus seperti siapapun, kalau dari awal udah mulai ngomongin orang, even cuma ngomongin si A, si B, si C, atau bahkan pernah main sama dia bla 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 bla, itu gue langsung agak drop, malah ilfil gitu. Terus alasan berikutnya adalah biasanya kalau yang ganteng, yang badannya bagus itu pure kurang manly. Kok lu bisa pede banget sih Kim bilang kayak gitu? Kenapa lu bilang kalau yang badannya bagus, yang mukanya ganteng itu suka rata-rata nggak manly? Ya nggak tahu ya, yang gue temuin sih kayak gitu. Seriusan, gestur, body language, pasti ada aja kelihatan. Dan begitupun gue pun juga sama kok. Nggak sesempurna kayak cowok strike banget pada umumnya gitu. Pasti ada sisi-sisi di mana oh ini mungkin kelihatan pelanginya gitu. Tapi buat gue kalau takaran mukanya udah bisa dibilang kategori ganteng dan badannya juga udah mendukung bisa dibilang perfect dan bagus karena sering nge-gym, kalau ada sisi itunya aduh gimana gitu ya, gue langsung ya jadi kayak yang awalnya udah tiba-tiba ketika ngeliat ada yang gelagat-gelagat dikit yang kayak gitunya yang agak annoying buat gue, langsung ya gitu deh. Seriusan, gak tahu itu mungkin emang pribadi gue kayak gitu kali ya dalam menerima orang baru yang bisa dibilang kenalan baru gitu. Karena ada juga sih buat orang masa bodoh yang kayak gitu nggak penting gitu kan, yang penting dia apa sih namanya fokus dengan role-nya. Padahal buat gue juga sebenarnya nggak terlalu penting juga sih guys. Cuman kalau misalnya yang tadi gue bilang, kalau misal dari sisi yang ada kelihatan sisi pelanginya ketika orang itu ganteng atau badannya itu bagus, kalau dianya bilangnya ngakunya adalah seorang top alias semi, sayang gitu. Kalau misalnya udah ganteng ngakunya top, badannya bagus tapi agak minus sedikit gitu, dan kekeh dia nggak bilang kalau dia bisa jadi fairs juga, ya buat gue sih mohon maaf gitu. Better mendingan lu bilang aja fairs atau bahkan mungkin bisa sebagai UK, ya kan bisa kali buat gue gitu. Terus alasan berikutnya adalah banyak ngomong hal yang nggak penting. Ketemuan itu bukan sekedar masalah kita saling ngomongin tentang dunia keartisan, dunia musik, dunia film. Lupain semuanya. Ketemuan itu tujuan kita mengenal satu sama lain. Kalau ada sesuatu hal yang dibahas sampai berlebihan dan melupakan inti dari pertemuan itu, pasti gue ilfil. Mau dia ganteng, mau dia badannya bagus. Karena buat gue, aduh, boring, ngebosenin guys. Serius, buat apa gitu ngomongin sesuatu hal yang katakanlah musik atau apa, ya boleh sih menyelipkan basa-basi dikit, tapi ya jangan difokusin di satu pembahasan itu doang kan. Kita kan bertemu ya pengen saling mengenal, atau bahkan kalau sama-sama klik dan ada chemistry bisa lanjut main, ya enggak? Dan yang terakhir nih, mungkin ini yang memang bisa dibilang ya nggak terlalu gimana ya, cuman buat gue emang sih gue suka banget yang cool, yang kalem,
yang nggak banyak ngomong, yang bener-bener kalau ngomong tuh to the point, nggak ngegibah. Tapi kalau pendiamnya kebangetan, sama sekali nggak ngomong, apalagi dia terlanjur pasif, gue nggak mau. Gue nggak mau. Karena kenapa? Oke, lo bisa dibilang pemalu, pendiam, atau enggak pasif gitu ya. Tapi jangan kebangetan juga dong. Please, kalau misalnya sesuatu hal itu harus saling melengkapi. Jadi ya, ada kalanya lu bertanya, ada kalanya lu merespon. Jangan mau ditanya mulu, jangan maunya menjawab sepengennya mulu gitu. Walaupun emang lu pendiam, tapi ketika lu bertemu orang baru ya, mohon gitu untuk mengesampingkan dulu pendiam lo yang berlebihan itu. Usahakan lo bisa mengalir gitu, setidaknya tuh ya asik lah, ada tektoknya gitu. Apalagi kalau udah menjurus ke hal-hal dunia pelangi, masa sih lo diem aja, nggak aktif, pasif gitu. Apalagi kalau misalnya lo yang ngakunya sebagai seorang top. Aduh, mohon maaf deh, buat gue itu minus ya. Nah, itulah mungkin guys beberapa alasan kenapa gue masih suka nolak kepada cowok-cowok yang bisa dibilang cowok ganteng atau cowok badannya bagus. Masih gue tolak juga. Itulah alasannya ya. Karena buat gue attitude itu segalanya. Gak harus ganteng, gak harus badan bagus. Kalau gue nyaman, ngobrolnya asik, nemu chemistry dan klik, pasti deh gue suka dan langsung gue ajak main. Guys, thank you buat kamu yang udah nonton video gue kali ini. Semoga ada wawasan baru ya tentang yang namanya karakter di dunia pelangi. Semoga terhibur. See you next time and bye.